Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi info, pembahasan kita kali ini yaitu sejarah hubungan Kerajaan Aceh Darussalam dengan Selagor, Terengganu dan Johor Bahru. Namun sebelum kita memasuki pembahasannya, alangkah indahnya jika sobat berbagi info mensubscribe, like dan share video ini agar generasi bangsa kita lebih mengenal sejarahnya. Sejarah Aceh selalu menjadi kajian yang tidak pernah berhenti untuk diteliti oleh banyak ilmuwan. Sejak dulu sampai saat ini, Aceh masih menyimpan berbagai misteri sejarah yang belum terungkap dalam kajian-kajian terkini. Aceh di masa lalu dikenal sebagai salah satu wilayah di Asia Tenggara yang memiliki peradaban yang kuat dan gemilang. Popularitas dan kosmopolitan Aceh saat itu bukan hanya dilihat dari eksistensi kerajaan yang bertahan lama dan kekuasaan Aceh yang merambah ke beberapa wilayah di Sumatera dan alam Melayu, tetapi juga kepemimpinannya dan sistem pemerintahan modern telah dipraktikkan oleh kerajaan Aceh tempo dulu. Kegemilang itulah yang menyebabkan Aceh dikenal luas di semenanjung Melayu, Asia dan dunia barat kala itu. Bahkan kerajaan Aceh Darussalam menjadi kerajaan Islam terpenting di dunia Islam yang disejajarkan dengan kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Islam Agraha di India, kerajaan Islam Isfahan di Timur Tengah, dan kerajaan Islam Maghribi di Afrika Utara. Hubungan Aceh Darussalam dengan Selagor, Terengganu dan Johor Bahru. Johor berdiri setelah Malaka ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1511 dengan wilayah meliputi seluruh wilayah Malaka sebelumnya kecuali ibu kota Malaka yang dikuasai oleh Portugis. Sultan Mahmud Shah I mempunyai posisi yang unik karena ia adalah Sultan Malaka terakhir 1488 sampai 1511, sekaligus Sultan Johor pertama 1511 sampai 1528. Sebagai sultan yang mempunyai pengaruh kuat, Sultan Mahmud Shah I harus menjalani hidup sulit karena Portugis terus mencari keberadaannya. Dalam posisi yang demikian, walaupun sudah menjadi Sultan Johor, ia tetap harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Persinggahan terakhir Sultan Mahmud Shah I adalah di Pulau Kampar. Ia meninggal dan dimakamkan di pulau ini pada tahun 1528, dan karena itulah ia dikenal dengan Marhum Kampar. Seperti diuraikan di bagian lain, para Sultan Johor lama merupakan keturunan dari Sultan Malaka, hanya saja generasi mereka terputus karena Sultan Mahmud II 1685 sampai 1699 tidak mempunyai keturunan dan akhirnya diangkatlah Bendahara Sri Maharaja Tun Abdul Jalil dari keluarga bendahara sebagai Sultan Johor dengan gelar Sultan Abdul Jalil Riyad Shah 1699 sampai 1718 sebagai pengganti Sultan Mahmud II. Keturunan Sultan Abdul Jalil Riyad Shah di kemudian hari menjadi bangsawan dan sultan di Selagor, Terengganu dan Johor. Sekarang ini Sultan Abdul Jalil Riyad Shah masih keturunan Tun Sri Lanang, bendahara Johor yang dibawa ke Aceh oleh Iskandar Muda dan diangkat menjadi penguasa Samalanga, Aceh. Lebih terkejut di lon hai